Halo, sobat, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Red Fire Magician atau pesulap merah Indonesia. Wush. Alhamdulillah, sekarang channel ini sudah lebih dari 500.000 subscribers. Dan dulu sebelum 500.000 subscribers, gue pernah janji akan buat Draw My Life di 500.000 subscribers. Tapi karena banyak kerjaan, makanya baru sekarang nih gue sempat buat Draw My Life-nya. Nah, kita mulai dari awal pertama kali gue muncul di bumi ini nih ya. Pada tanggal 26 Agustus 1995, gue dilahirkan oleh ibu gue di salah satu rumah sakit di Jakarta. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Bokap gue orang Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri. Ibu gue orang Sunda plus Betawi. Maka dari itu, gue lebih suka menyebut diri gue blasteran. Karena ya, gue keturunan campuran antara Wonogiri, Sunda, dan Betawi. Bokap gue pekerja biasa. Dulu usahanya ya nyewa-nyewain mobil gitu. Sedangkan nyokap gue ibu rumah tangga pada umumnya. Dari kecil, sebenarnya gue udah punya julukan, yaitu adalah Pak Kasur. Karena kata orang tua gue, ketika gue masih kecil, gue itu jarang banget jalan dan jarang banget main keluar. Jadi dulu gue maunya di atas kasur terus. Makan di atas kasur, main di atas kasur, dan tidur pun di atas kasur tentunya. Jadilah gue disebut Pak Kasur. Mungkin kalau zaman sekarang gue disebutnya kaum rebahan gitu ya. Ketika gue masih kecil, gue juga pernah diduga tidak akan bisa ngomong oleh nenek gue. Karena dari umur 1-3 tahun, gue cuma bisa ngomong baung. Nggak ada yang pernah tahu baung itu artinya apa, termasuk diri gue sendiri. Tapi kenyataannya cuma itu yang bisa gue ucapkan. Sampai umur 3 tahun. Baru kemudian gue bisa ngomong kata-kata yang lainnya. Gue dari kecil udah dididik mandiri oleh orang tua gue. Jadi kalau mau beli mainan atau apapun yang gue inginkan, harus ngumpulin uang sendiri dari uang jajan sekolah. Itu bukan berarti orang tua gue nggak peduli. Tapi memang keadaan ekonomi yang memaksa untuk terjadi seperti itu. Gue ingat banget, dulu ketika SD, uang jajan gue itu cuma Rp3.000 per hari. Biasanya 1.000-nya gue pakai beli makan, 1.000-nya untuk beli minum, dan 1.000-nya lagi gue tabung. Hasil uang yang gue tabung itu, biasanya gue beliin hewan peliharaan. Dari mulai ikan cupang, hamster, ikan mas, kura-kura, tikus Jepang, dan lain-lain. Entah kenapa, pada saat itu gue suka banget punya banyak hewan. Tapi ya, namanya anak kecil, dulu gue cuma mau belinya doang, tapi ngurusnya ogah. Akhirnya bokap gue yang kerepotan, dan sering ngomelin gue kalau gue beli hewan baru. Tapi walaupun udah sering diomelin, gue tetap aja diem-diem beli hewan baru lagi. Nah, karena kesukaan gue terhadap hewan tersebut, dulu gue punya cita-cita untuk jadi dokter hewan ketika udah besar. Dari hasil tabungan gue, seringkali ketika gue pulang sekolah, gue mampir dulu nih ke warnet untuk cari artikel tentang hewan yang gue pelihara di Mbah Google. Lalu, artikelnya gue print, dan gue pelajari di rumah. Nah, dari situlah gue dapat banyak pengetahuan tentang hewan-hewan yang gue punya. Lalu karena pada saat itu gue punya banyak hewan di rumah, akhirnya teman-teman di sekitar rumah gue banyak nih yang sering main ke rumah. Hingga suatu ketika ada salah satu teman gue yang tertarik untuk beli ikan yang gue punya. Akhirnya gue jual ikan tersebut ke teman gue itu. Dan itu adalah pertama kalinya gue dapat uang tambahan untuk jajan. Tentunya gue senang banget hewan yang gue punya bisa menghasilkan uang jajan tambahan. Pada saat itu gue masih kelas 4 atau 5 SD gitulah, gue agak lupa. Akhirnya mulai dari situ, gue punya ide untuk terusin jualan ikan mas di rumah gue, menggunakan bak mandi. Ketika pulang sekolah, gue beli ikan dulu nih, mampir di toko ikan, beli ikan mas yang kecil-kecil, harganya Rp1.000, dapat 8. Gue jual lagi ke temen gue, Rp1.000, dapat 4. Jadi gue untung 50% pada saat itu. Semakin banyak yang tahu gue jualan ikan, semakin banyak juga teman-teman gue yang beli ikan emas tersebut ke gue. Yang tadinya cuma bisa nabung 1.000 per hari, gue jadi bisa nabung 2.000 hingga 3.000 per hari. Yang tadinya nggak bisa beli mainan, jadi bisa beli mainan. Tapi, itu nggak berlangsung lama guys. Tahu sendiri, dunia bocil gampang bosenan. Dan perlahan ikan udah mulai nggak laku. Lalu, gue mikir lagi nih, gimana cara agar gue bisa tetap dapat uang jajan tambahan dari hewan yang gue punya. Akhirnya gue dapat ide untuk jual hamster dan tikus Jepang bareng temen gue di pasar dekat rumah gue setiap hari Minggu. Setiap ada yang beli, gue bungkus hamster atau tikus Jepangnya pakai styrofoam yang biasa digunakan untuk wadah mie di SD-SD. Dari situlah gue tetap dapat uang jajan tambahan
untuk beli mainan dan beli jajanan yang gue suka. Suatu ketika, di tempat gue jualan, ada salah satu pedagang yang ramai dikerumuni orang. Gue penasaran, lalu gue mendekati ke pedagang tersebut. Dan ternyata, pedagang itu jualan alat sulap yang dinamakan ring and chain. Kalau kamu nggak tahu, begini alatnya. Jadi ring and chain itu ada kalung dari besi seperti ini, dan juga ring. Nah, ketika ringnya ini dimasukkan ke dalam kalung seperti ini, dan ketika dijatuhkan, ringnya tidak akan jatuh ke bawah. Dia akan nyangkut di kalungnya. Nah, disitulah pertama kalinya gue kenal sulap. Tapi pada saat itu gue cuma bisa lihat doang gimana keajaibannya. Nggak bisa beli alatnya karena memang uangnya nggak cukup. Akhirnya gue kumpulin uang dan berhasil beli ring and chain tersebut. Ketika gue bisa melakukan keajaibannya, langsung gue praktekin ke teman-teman di rumah dan teman-teman di SD gue. Nah, dari situlah gue menemukan kesenangan dari sebuah keajaiban. Dan seketika itu juga, ketertarikan gue terhadap dunia hewan berganti ke dunia sulap. Sejak saat itu, sepulang sekolah dan hari libur, gue jadi sering nonton acara sulap di TV, seperti The Virtual Magician, After School, Sulap Seleb, dan lain sebagainya. Pengetahuan gue tentang dunia sulap semakin hari semakin bertambah. Lalu pada saat gue SMP, gue mulai kenal dengan dunia hipnotis. Awalnya gue berpikir hipnotis itu memakai jin, karena bisa membuat orang tidur dan disuruh-suruh. Akhirnya gue coba pelajari hipnotis melalui artikel di internet, ikut komunitas hipnotis, beli buku bekas tentang hipnotis, dan lain sebagainya. Maklum, pada saat itu gue nggak punya duit untuk ikut sekolah sulap atau hipnotis. Biaya belajar hipnotis pada saat itu sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah. Boro-boro bisa ikut sekolah begitu. Uang jajan aja pas-pasan. Bokap nyokap gue juga kurang mendukung karena hal semacam itu dinilai cuma buang-buang uang. Hal yang gue paling inget banget pada saat gue SMP, gue nggak punya satu baju bagus pun untuk gue pakai main. Dan itu membuat diri gue jadi pemalu, karena kurang percaya diri. Bahkan ketika foto perpisahan sekolah pun, gue datang pakai seragam sekolah dengan alasan lupa harus pakai baju biasa. Padahal pada saat itu memang gue nggak punya baju bagus satupun untuk gue pakai. Lalu akhirnya gue pinjam kemeja hitam punya teman gue di sekolah. Jadilah gue foto pakai celana hitam dan celana sekolah di foto perpisahan SMP gue. Ya sedih banget sih kalau diingat-ingat. Maka dari itu, untuk belajar sesuatu yang gue inginkan, gue harus belajar sendiri. Nah, setelah kurang lebih 2 hingga 3 tahun gue berusaha memahami hipnotis. Ketika gue kelas 1 SMK, gue beranikan diri untuk coba mempraktekkan apa yang gue pelajari ke teman gue. Dan ternyata berhasil. Dari situlah, kepercayaan diri gue semakin meningkat. Di kelas 1 SMK itu juga, gue pertama kalinya dapat tawaran untuk perform di salah satu mall di Tangerang. Nah, karena perform itu butuh kostum, akhirnya gue beli jas bekas seharga 35.000 dan celana dikasih sama tetangga. Itu pertama kalinya gue punya baju bagus yang bisa dipakai keluar rumah. Pada saat itu performnya cuma sekedar perform acara komunitas aja. Jadi bayarnya pakai makan doang. Tapi yang gue tuju memang adalah kesenangan dan pengalamannya, bukan uangnya. Nah, karena gue sering banget main sulap dan main hipnotis di sekolah SMK gue, semakin hari semakin banyak nih yang kenal sama gue. Karena hal tersebutlah, gue jadi sering diminta mewakili sekolah untuk perform di acara sekolah lain. Dan juga di acara sekolah gue sendiri tentunya. Nah, lalu lanjut lagi di kelas 2 SMK. Gue dapat info dari internet bahwa ada ajang lomba pencarian bakat di TV. Ketika pulang sekolah, gue langsung nekat ke studio TV tersebut untuk mendaftarkan diri. Pada saat itu, perjalanan naik motor dari sekolah ke studionya kurang lebih 1,5 jam. Sesampainya di lokasi, gue langsung ikut audisi tersebut dengan menunjukkan keajaiban yang gue bisa. Dan tidak disangka-sangka, ternyata gue lolos audisi guys. Akhirnya beberapa hari kemudian, gue dipanggil lagi sama stasiun TV tersebut untuk ikut syuting. Ketika syuting tersebut, gue ngeliat banyak peserta lain yang diantar orang tuanya, diberi semangat, dan orang tua mereka terlihat senang banget karena anaknya bisa masuk televisi. Sedangkan gue datang sendirian pada saat itu, karena orang tua gue jualan di rumah. Dan orang tua gue memang kurang support juga terhadap keinginan gue untuk jadi magician. Karena pada saat itu mereka menilai alat sulap itu mahal-mahal, dan cuma buang-buang uang doang. Maklum, pada saat itu keluarga gue bisa makan tanpa hutang aja udah syukur. Karena usaha rental mobil bokap gue pada saat itu udah minus terus, alias rugi tiap bulannya. Sehingga bokap gue pinjam sana-sini untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi ke pengalaman pertama gue syuting di TV. Pada saat itu, gue kalah melawan dancer. Dan sebagai hukumannya,
gue diceburin ke tong sampah di atas panggung, lalu gue disiram menggunakan pasir dan daun-daunan kering. Ya cukup malu sih, tapi walaupun begitu gue nggak putus asa, karena gue sadar itu adalah pengalaman pertama gue. Jadi wajar kalau masih harus banyak belajar. Nah, dari pengalaman gue syuting di TV tersebut, gue jadi tahu nih bagaimana proses syuting di balik layar. Lalu orang-orang TV juga jadi punya data diri gue, sehingga seringkali gue dapat panggilan untuk ikut acara-acara TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah gue mulai dapat penghasilan dari dunia sulap. Ya, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Karena pada saat itu bayaran gue juga masih kecil banget. Bahkan kadang cuma dikasih nasi box doang. Tapi meskipun gue udah mulai dapat uang dari dunia sulap, orang tua gue tetap kurang support. Karena uang dari hasil sulap pada saat itu juga nggak bisa ngebantu perekonomian keluarga gue. Usaha bokap gue juga makin hari makin merugi. Bahkan perpisahan sekolah gue di Yogyakarta pun gue nggak bisa ikut. Karena memang nggak ada uangnya pada saat itu. Nah, kamu bisa lihat sendiri foto perpisahan teman-teman gue sekolah ini. Kamu nggak perlu cari foto gue yang mana, karena memang gue nggak ada di foto ini. Singkat cerita, ketika gue lulus sekolah, gue nggak bisa melanjutkan kuliah, karena memang nggak ada biayanya. Akhirnya gue nekat jadi pesulap dengan mengirimkan profil penawaran ke mall-mall. Tapi profil gue pada saat itu kurang menarik, sehingga dari sekitar 20 mall yang gue kasih profil, cuma satu mall yang minat untuk gue perform sulap, itu pun cuma sekali. Jadi bisa disebut pekerjaan gue setelah lulus sekolah adalah pengacara. Pengangguran cari-cari acara. Nah, pada saat itu karena keadaan ekonomi keluarga gue yang semakin menghimpit, akhirnya gue memutuskan untuk jualan sosis goreng, cireng, otak-otak, dan jajanan gorengan lainnya. Sehingga karena hal tersebut, gue jadi punya julukan lagi, yaitu adalah Abang Sosis. Dari jualan sosis itu, gue punya penghasilan 300 hingga 500 ribu per bulan. Lumayan lah untuk jajan dan beli pulsa. Karena dari kecil gue udah punya prinsip, ketika nggak bisa membantu, seenggaknya jangan menyusahkan. Gitu prinsipnya. Lalu beberapa bulan kemudian, gue dapat info bahwa ada perusahaan yang butuh karyawan untuk jadi penjaga anak-anak di taman bermain mall. Akhirnya gue memutuskan berhenti jadi abang sosis dan memutuskan untuk kerja jadi penjaga anak-anak dengan gaji 1,8 juta per bulan pada saat itu. Walaupun kerjaan gue gonta-ganti, tapi gue tetap konsisten belajar dunia sulap. Dan pada saat gue jadi karyawan ini, gue udah mulai belajar tentang rahasia perdukunan melalui artikel dan komunitas-komunitas paranormal. Nah, suatu hari ketika gue sedang kerja menjaga anak-anak, gue kedatangan teman gue yang menawarkan untuk jadi agen asuransi dengan peluang penghasilan yang lebih besar. Karena gue suka nyoba hal baru, gue memutuskan untuk resign dan menjadi full-time agen asuransi. Jadi pada saat itu gue kerja cuma sebulan jadi penjaga anak-anak. Lalu lanjut lagi jadi agen asuransi. Setiap hari gue datang ke pasar-pasar, mall, toko-toko untuk menawarkan asuransi. Tapi sayangnya gue nggak kunjung dapat klien. Mungkin ya karena pada saat itu umur gue masih terlalu muda untuk membicarakan nilai asuransi yang ratusan juta. Sehingga banyak orang yang kurang percaya. Walaupun gue nggak dapat uang ketika jadi agen asuransi, gue dapat banyak banget pengetahuan berharga seperti cara berkomunikasi, pemahaman tentang otak manusia, teknik marketing, dan lain sebagainya. Karena setiap hari Sabtu ada pelatihan gratis yang diselenggarakan perusahaan asuransi tersebut untuk mengasah kemampuan para marketingnya. Dan gue selalu ikut pelatihan tersebut. Setelah 6 bulan gue jadi marketing dan gak kunjung mendapatkan hasil, uang tabungan gue di rekening juga udah makin menipis. Sejujurnya pada saat itu gue udah mulai putus asa dan cuma bisa doa minta bantuan ke Allah Azza wa Jalla agar gue bisa dapat penghasilan lagi untuk bantu ekonomi orang tua gue. Dan ajaibnya beberapa hari kemudian, tiba-tiba gue dapat telepon dari seseorang yang menawarkan gue untuk jadi guru sulap anak-anak di perusahaan edutainment di Jakarta. Tanpa basa-basi, tentunya langsung gue terima dengan gaji 2,5 juta per bulan. Nah, dari mulai pekerjaan tersebutlah, gue bisa merasakan kenyamanan hidup walaupun masih sedikit. Singkat cerita, setelah 5 bulan gue bekerja di tempat tersebut, ada karyawan baru lagi yang masuk. Dan ternyata, dia adalah ketua dari komunitas cosplay di Jakarta. Setelah ngobrol banyak tentang dunia cosplay, dari situlah gue mengenal cara berkarakter dalam dunia entertain. Dari mulai cara make up, cara berkostum, dan lain sebagainya. Lalu dari situlah gue muncul ide karakter pesulap merah. Sampai akhirnya gue dan ketua komunitas cosplay tersebut punya ide untuk membuat manajemen yang menyatukan antara cosplay dan magic. Akhirnya kita memutuskan resign dari perusahaan tersebut
dan nekat membuat manajemen. Padahal pengalaman kita masih terbatas banget pada saat itu. Tapi luar biasanya, manajemen yang kita bangun ini berhasil menciptakan acara pertama di Indonesia yang menggabungkan antara magic dan cosplay. Acara ini kita beri nama Hybrid Magicos. Lalu di suatu hari, gue dapat panggilan untuk ikut jadi peserta di salah satu acara TV. Kebetulan host acara TV tersebut adalah Edozel. Dari Edozel inilah gue sadar bahwa YouTube memiliki dampak besar bagi entertainer. Sepulangnya dari acara TV tersebut, gue langsung belajar lebih dalam tentang YouTube dan mulai upload video pertama di YouTube. Tentunya belum ada penontonnya pada saat itu. Awal pertama gue mau seriusin YouTube ini bisa dibilang adalah titik nol dalam hidup gue. Karena pada saat itu penghasilan gue kembali nggak menentu, bahkan bisa dibilang masih sangat kecil. Bokap gue rental mobilnya bangkrut. Untuk kehidupan sehari-hari udah nggak bisa minjem uang lagi karena banyaknya hutang. Dan hutang juga nggak sanggup terbayar. Akhirnya bokap gue jual rumah untuk membayar hutangnya. Dan kita sekeluarga pindah ke kontrakan kecil dengan sisa uang yang ada. Pada saat itu, gue cuma bisa pasrah dan curhat serta minta bantuan ke Tuhan gue, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar bisa membantu ekonomi keluarga gue. Lalu alhamdulillah banget, setelah beberapa hari kemudian, doa gue membuahkan hasil. Tiba-tiba, gue dapet penawaran untuk jadi ojek online dengan gaji 6 hingga 12 juta per bulan. Pada saat itu, ojek online baru banget booming di Indonesia. Awalnya juga gue nggak percaya dengan penghasilannya. Tapi setelah gue kerjakan jadi ojek online, penghasilan gue ternyata beneran bisa dapat 5 hingga 10 juta per bulan. Setiap hari gue berangkat setelah subuh, pulang jam 8 hingga 10 malam. Dan hari Kamis gue memutuskan untuk libur, agar gue bisa syuting YouTube. Singkat cerita, setelah gue konsisten upload YouTube selama setahun, dan dibarengi menjadi ojek online tiap harinya, akhirnya gue dapat penghasilan pertama nih dari YouTube sebesar 1,3 juta. Itu gue dapetin selama setahun guys. Hasil pertama dari YouTube ini, gue belikan handycam agar kualitas rekaman gue lebih baik. Lalu penghasilan YouTube dan Gojek di tahun kedua, alhamdulillah gue bisa gunakan untuk ajak satu keluarga full liburan ke salah satu pulau di Pulau Seribu. Karena sejak SMP, gue dan keluarga gue nggak pernah ngerasain yang namanya liburan. Kita sibuk memikirkan bagaimana cara untuk makan di kemudian hari pada saat itu. Singkat cerita lagi nih, lalu di tahun ketiga, alhamdulillah, gue dapat kontrak kerjasama dengan salah satu aplikasi live streaming. Nah, karena gue tidak sanggup mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus, akhirnya mau nggak mau gue harus berhenti dari ojek online. Lalu fokus full time di dunia entertain. Nah, dari sinilah gue bisa menopang hidup keluarga gue. Yang tadinya ngontrak di rumah kecil, alhamdulillah gue bisa membiayai rumah kontrakan yang lebih luas untuk keluarga gue. Bisa makan tanpa hutang, bisa bayar listrik dengan tenang, dan lain sebagainya. Semakin lama gue fokus di dunia entertain, semakin banyak tawaran kerjasama dari berbagai perusahaan. Dan semakin banyak juga yang mengenal pesulap merah. Sampai sekarang pesulap merah ini bisa dikenal oleh kamu yang sekarang nonton video ini. So, tolong bantu doakan guys, semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat dan pembelajaran hidup di setiap video yang gue buat. Gue berharap semoga kisah hidup gue ini bisa menginspirasi kamu yang mungkin terlahir di keluarga yang ekonominya terbatas juga. Walau bagaimanapun, gue orang yang sangat menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan pada akhirnya kita semua hanya akan jadi kenangan. Maka dari itu gue berharap channel ini bisa menjadi kenangan baik ketika suatu saat nanti gue udah menjadi sebatas kenangan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah support channel ini sampai saat ini. Gue berharap kehidupan kamu jauh lebih baik dari kehidupan gue. Amin. Terima kasih.